Mimpi awal dari komunitas yang bergerak kompetitif dengan cara klik bersama sampai akhirnya lahir custom room. Dari 48 tim invitasi sampai dengan 500.000 tim, awal dari mimpi yang terwujud. Jelas di depan semua tidak mudah. Salah satunya tidak memiliki acuan dari turnamen sejenis. Mulai dari membuat rules dan regulasi, membuat sistem perhitungan poin, sampai memikirkan alur operasional. Tapi, semua terbayar dengan apa yang kita lihat sekarang. Puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu tim. Juara dunia, komunitas yang besar, sampai menjadi game populer. Tim operasional yang solid dan tak kenal lelah bekerja untuk kepentingan turnamen Free Fire. Bukan mudah menjadi kita. Karena kalian, kami bekerja. Berharap positif dari semua yang dihasilkan agar bermanfaat untuk komunitas e-sports Free Fire. Selamat menikmati. Gue Akri, gue di Garena itu ngurusin event dan community. Kerjanya gitu, ketemu sama komunitas, ngurusin komunitas dan turnamen-turnamen kalian yang turnamen mandiri, turnamen online kayak gitu deh. Tapi kalau kadang-kadang gue juga bantuin buat e-sport, misalnya ada turnamen-turnamen gede dan lain-lain. Sama kalau kalian dapat merchandise dari Garena, itu sebagian besar gue yang produksi. Nama panjang gue sebenarnya Zakaria Mukhtar, tapi biasa dikenal di komunitas atau di teman-teman gue dipanggil Zaka biasanya. Gue di Garena udah lumayan lama lah ya. Ya alhamdulillah sih, maksudnya lama itu berarti gue nyaman, terus gue juga kayak senang kerja di sini. Gue di Garena itu ngurusin turnamennya, event, jadi e-sport yang berjalan sekarang, gue in charge di situ. Jadinya gue sebenarnya ngerjain ini juga nggak sendiri, seperti yang tadi si Akri bilang, dia ada andil juga di situ. Jadi gue nggak bisa sendiri karena gue sebenarnya ada tim kayak si Adrian juga. Sebenarnya nggak cuma kita bertiga sih, maksudnya di belakang layar pun atau di depan layar pun pasti ada orang-orang yang ikut in charge di e-sport, karena e-sport itu kan besar banget skillnya. Halo guys, nama gue Adrian, biasa dikenal di komunitas sebagai Elhaya. Ya akhirnya di episode konten FF Esports ID gue mengakui nama gue Adrian ya guys. Ya gue di tim Free Fire Indonesia kerja di tim e-sports. Ya di sports lah ya, banyak kerjaan yang kita lakukan, dan ya di episode kali ini akhirnya bisa ngenalin beberapa orang di belakang layar dari tim e-sports itu sendiri. Gue nggak kerja sendirian, tapi ya tadi ada Akri, ada Zaka, dan temen-temen yang nggak bisa disebutin satu-satu. Kita pengen cerita gimana lahirnya turnamen-turnamen yang bisa dinikmati sama komunitas ya Akri ya. Nggak kerasa sih, hampir udah mau masuk ke tahun ketiga, dan ya intinya adalah biar kenal, biar tambah sayang, ya sih. Mungkin ya, jadi mungkin kita cerita sedikit dari gimana akhirnya e-sports di Free Fire sendiri jadi satu prioritas untuk dikembangin ya kan. Dan kita masih ingat ya Cak, gimana buat fanpage-nya ya kan, fanpage-nya dari yang mungkin kalian kenal fans of Free Fire ya kan. Di sana emang bener kayak buat kasih materi-materi e-sports ya kan. Terus kita juga masih ingat gimana dulu create turnamen pertama ya Dek. Betul. Dulu itu jadi sebelum ada komunitas turnamen ya, itu kita ada yang dulu kayak mini gathering namanya. Mini gathering ya. Oh, diawalin benar sama mini gathering. Mini gathering dulu. Awal di Jakarta. Jadi mini gathering adalah satu aktivasi pertama banget gimana kita mau lihat antusias dari survivor yang ada di Indonesia ya kan. Dan dilanjutin baru setelah kayak gathering kita punya turnamen invitational. Ya. Itu pertama kali banget ya. Pertama banget itu 48 tim, ada 2 inspirasi sih pertama. Yang pertama adalah itu gimana kita tahu dari komunitas Free Fire yang nggak punya custom room, mereka masih tetap bikin turnamen. Itu satu hal yang menurut kita nggak bisa biarin gitu ya kan. Nggak masuk akal. Nggak masuk di akal. Lu bayangin dulu itu mereka turnamen
ngeklik bareng, Benar. ngeklik bareng, Sampai match ketemu ya kan. match ketemu dan itu lu main gitu ya kan, itu gokil banget dan ketemu sampai akhirnya antusiasnya cukup besar, core community-nya bikin turnamen yang modelnya kayak begitu, susah banget buat ketemu di server dan lahir Akhirnya custom room lahir dan ya akhirnya kita bisa kesempatan bikin turnamen official pertama kali 48 tim kita invite dan ada satu problem di mana kita nggak punya rules dan regulasi. Iya. Wah itu gokil banget, belajar dari turnamen tapi bingung mau belajarnya kemana karena nggak ada benchmark. Bener nggak sih? Nggak ada Jadi benchmark. semuanya tuh kayak coba-coba segala macam. Terus banyak dari turnamen itu banyak pelajaran lah ya kan. Ada yang dulu akhirnya aliansi ya kan. Terus akhirnya kita tahu oh ternyata lemahnya di sini kita bikin. Ya, pencapaian kalau buat gue pribadi ya pencapaian e-sports ya Free Fire yang paling besar menurut gue untuk gue pribadi adalah ini jadi satu benchmark utama di Free Fire internasional menurut gue karena setelah kita menang kemarin di FFWC akhirnya sadar gitu regional yang lain tuh butuh kayak infrastruktur turnamen yang komplit yang bener-bener kayak ya jelas gitu dari grassrootsnya sampai akhirnya profesionalnya gitu dan terbukti gitu kita udah jalan duluan waktu itu dan bisa juara walaupun sekarang kalau bisa gue bilang ya merata lah karena mereka juga udah pada punya landasan dan ya itu kalau gue sih pribadi bisa bikin Indonesia juara waktu itu ya itu udah jadi satu pencapaian luar biasa sih untuk saat ini gitu. Gue berharap bakal lanjut lagi. Pencapaian ya, kalau ngomongin pencapaian tuh yang paling berasa ya buat gue pribadi tuh kayak bisa manage orang yang tadinya gue bener-bener kita satu tim manage sendiri terjun langsung manage segitu banyak orang tapi sekarang gue kayak manage orang yang bisa manage lagi di bawahnya kayak gitu jadinya itu sih yang berasa banget buat gue. Oh, dari sisi gue sendiri ya kan gue ngurusin komunitas dari awal kayak bener-bener CT segala macam baru dimulai. Itu gue ngerasa dulu tuh gue jadi ngurusin kayak komunitas segala macam, gue Adrian sama Jaka tuh kita tuh kayak nelpon satu orang mau bikin CT nggak gini kita ngisi form terus kita ajarin bikin Google Sheet segala macam. Akhirnya dari situ gue belajar banyak, gue Jaka dan Adrian belajar banyak, kita belajar gimana caranya bisa ngerapel lebih banyak lagi, nggak cuma 1-2 orang. Nge-scale up ya? Ya, nge-scale up. Kayak kita sekaligus bisa sekali 50 orang atau lebih 100 lah sebulan. Biasanya kan kita waktu yang manual itu kita cuma maksimal 30 itu udah pot-potan gitu. Akhirnya kita bikin website yang sekarang ada, walaupun banyak pro kontra mungkin di antara komunitas. Tapi kalian harus percaya, apa yang kita pikirin itu selalu yang terbaik buat Free Fire. Mungkin kalau kalian bilang, ini tuh buat gua kayak gini-gini. Mungkin kalian berpikir mungkin secara pribadi, tapi kalau kita berpikir secara keseluruhan, jadi kayak gitu doang sih. Jadi pencapaian terbesar gue adalah gue bisa nge-scale up community turnamen dulunya manual, sekarang jadi lebih ke otomatis. Tapi gue pengen lebih bagus lagi dari sekarang. E-sport itu nggak melulu tentang pro player atau e-sport. Dari pandangan gue e-sport itu adalah komunitas, dimana semua yang ada di e-sport semuanya berawal dari komunitas. Jadi buat kalian semua itu yang mengerjakan komunitas, ngelakuin turnamen, mungkin ikut turnamen komunitas atau jadi part-time di komunitas atau kadang-kadang kalian ikut jadi part-time di Garena dan lain-lain, misal jadi wasit dan lain-lain, itu kalian adalah inti dari e-sport. Karena kalau nggak ada kalian, nggak bakal ada pemain-pemain dari e-sport itu.